Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Balik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan Anda dengan canda. Niko. Di siang hari yang cukup cerah inilah ya. Terik. Gila. Asik juga ya. Kita di sini nih studio baru. Lebih minimalis ya. Lebih hangat dan Literally benar-benar hangat nih. Yoi. Gimana kabar teman-teman podcast Kotak Masuk? Gimana setelah berjalan waktu, setelah kita udah mengudara nih sejak 2022. Gue punya usul nama pendengar nih. Apa tuh? Kotak Atik. Kotak Atik. Yoi. Kotak Atik tuh beda di Kotak Atik. Iya kan karena kalau kotak gue ambil dari cowok. Kalau kotak katik tuh biasa cewek. Jadi gue bilang, halo kotak katik. Halo kotak katik ya. Boleh. Sementara boleh. daripada pakem-pakem anjir jelek banget kemarin gue denger. Ya jadi sobat kotak katik, asik sobat kotak katik. Sobat Kotak Atik. Nah kita di hari ini ya, gue tadi sebenarnya tuh agak-agak capek gitu loh Nick. Kenapa? Hari ini tuh lumayan padat buat gue. Banyak kesibukan Iya lah ya. banyak kesibukan lah di weekend ini. Tapi gue ngeliat tuh kayak, lu tuh sebenarnya tuh lagi sibuk atau enggak sekarang? Karena kan udah lulus dong, ya kan? Iya udah lulus. Udah lulus kan? Tapi kita belum pernah bahas. Lu tuh lulusnya tuh kok bisa cepet gitu loh? Enggak lah standar. Kalau di Singapura kan 1 tahun lah ya. Oh pas setahun ya? Setahun dari bulan Agustus 2023 sampai Agustus 2024 gitu. Pas. Tapi memang kalau dilihat dari masa perkuliahannya tuh kan orang kan kalau kuliah tuh normalnya mungkin di 4 bulan lah ya. Ya. Nah gue biasanya 3 bulan tuh udah selesai. Jadi kurang lebih 13 pertemuan. Jadi kemarin tuh sebenarnya udah selesai dari bulan Mei awal tuh udah beres. Nah tapi sebagai syarat lulus itu kita harus ada kayak tugas akhir lah ya gitu. Ya. Nah cuman kalau di kampus gue tuh kan ada 2 jenis tipe tugas akhir. Ada yang disertasi, nulis kayak skripsi. Itu memang mahasiswa riset. Nah ada yang namanya coursework. Jadi lu untuk syarat lulusnya adalah lu harus kayak quote-unquote kayak magang lah ya. Tapi sebenarnya bukan magang, kayak ada project lah gitu yang lu mesti kerjain. Nah lu berarti kan ada tugas akhir. Ya. Gak mungkin joki dong. Nggak mungkin. Gak mungkin. Karena lu pasti kerja sendiri kan. Freerider ada tapi. Apa? Cuman lu belum pernah cerita nih ke gue atau ke sobat kotak katik. Lu tesis lu tentang apa? Jadi ya ini suatu hal yang baru lah ya yang gue pelajarin yang mungkin kalau di Indonesia juga kalau gue nggak ambil program ini juga nggak akan kepikiran gitu. Jadi karena gue adalah jurusannya adalah Sustainable and Green Finance gitu kan. Jadi berhubungan dengan sesuatu yang green gitu ya dan ada aspek lingkungannya lah gitu. Nah jadi sedikit cerita lah ya, waktu kita, kalau lu misalnya normal pada saat lu S1 ataupun mungkin S2, tugas akhir itu kan biasanya lu yang cari sendiri. Iya, benar. Iya kan, lu yang cari sendiri, lu bikin proposal, lu ajukan ke dosen atau ke kepala program studi gitu ya, di approve baru lu jalanin. Lanjut, gitu kan. Di Singapura juga sebenarnya sama kalau memang lu mahasiswa riset. Nah kalau gue ini bukan mahasiswa riset, gue mahasiswa kayak praktisi lah gitu. Jadi gue tugas akhirnya disuruh ngerjain project dan project itu sudah ditentuin. Sama kampus Gitu. Nah tapi skemanya lumayan unik. Jadi kita milih dari beberapa alternatif yang sudah dicariin projectnya. Jadi ada 14 project tuh. Nah dari 14 project itu kita disuruh pilih. Kita dengan cara bikin ranking, mana yang paling lu suka itu ranking 1, ranking 2, ranking 3 sampai ke ranking 14 yang berarti lu udah emang gak mau tuh lu kerjain. Nah waktu itu memang pengennya balik ke Indo tuh kan di dunia keuangan lah. Jadi gue ambil yang topik-topik yang sejenis. Nah akhirnya dipilihin tuh, tapi bukan nomor 1 yang gue pilih. Yang gue dapat adalah ranking 2. Nah itu bahasa judulnya adalah dekarbonisasi. Yang bahasa awamnya artinya apa tuh? Mengurangi emisi karbon gitu ya. Mengurangi emisi karbon spesifik ke infrastruktur di 4 di 4 tipe infrastruktur. Yaitu adalah rumah sakit, hotel, universitas, dan data center. Gitu. Spesifik di 4 infrastruktur itu ya? Ya, cara mengurangi emisi karbonnya seperti apa gitu. Dan lu milih salah satu atau 4-4-nya?
Nah, kalau sebenarnya tugasnya kan berkelompok ya. Betul. Kita ada satu kelompok tuh ada 4 orang. Nah, jadi empat-empatnya nanti pilih salah satu gitu. Jadi mana lu mau yang mana lu mau. Jadi pertama based on minat, ada yang preferensi enggak? Ada yang tertarik hotel, ada yang tertarik rumah sakit. Nah, kalau gua waktu itu akhirnya ngundi. Kita undi pakai aplikasi tuh di HP. Bukan judul kan? Bukan. Roulette gitu. Terus? Nah akhirnya gue dapet yang data center. Oh gitu. temen lo yang lain sisanya dapetnya hotel sama rumah sakit, kampus gitu. Okay. Data center ya? Data center. Ya, yang nggak pernah kita banget ya nggak sih? Kita nggak pernah kepikiran ya. Maksudnya kan kalau data center tuh biasanya orang taunya server ya. Kalau di kantor itu bagian IT tuh biasanya bagian yang ngurusin server, lokasinya khusus, ada pendinginnya gitu. Nah kalau gue data center tuh yang lebih skalanya skala masif lah gitu loh. Satu gedung, satu lantai, nah, isinya tuh ya server semua gitu. Oh, oke. Terus lu dengan ngelihat data center itu lu berapa kali lu? Apakah sebulan lu harus meneliti itu ataukah cuma seminggu 2 kali? Enggak sih, sebenarnya waktu itu karena itu kan jadi gue tuh kerjasama sama satu perusahaan konsultan. Oh oke. Jadi gue mau bantu dia untuk melakukan assessment. Nah kita tuh sempat nanya, boleh nggak kita datang ke salah satu kliennya dia untuk kita ya lebih tajam lah ya analisanya. Bagaimana cara menurunkan emisi karbon dan butuh berapa biaya gitu. Nah tapi dari mereka sebenarnya bilang kayaknya kalian nggak perlu sampai datang ke klien atau ke customer atau ke site gitu. Jadi cukup bikin kajiannya aja gitu. Jadi ya yang gue lakukan sebenarnya lebih banyak baca jurnal, terus benchmark kayak misalnya kan Google punya data center, Microsoft punya data center. Nah itu gue pelajarin gimana sih cara mereka tuh bisa mengurangi emisi karbon di tempat mereka gitu. Ya, jadi kalau kita ngomongin emisi karbon data center itu kan sebenarnya yang nggak kebayang sama teman-teman sobat kotak-atik ya, asik. Akhirnya dari sebut-sebut pendengar enak gue dengernya. Ini kan data center tuh kayak gimana sih segala macam. Mungkin kalau lo nggak kebayang, semua aplikasi di handphone lo itu sebenarnya datanya harus disimpan. Benar. Logika dasarnya harus disimpan. Ya. Disimpannya mungkin di zaman era 2000-an awal itu masih sistem data center yang fisik. Yang dia butuh server segede ruangan lah. Betul. Tapi di era 2020-an atau 2010-an ya 2010-an lah ya, 2010-an. Belasan 2000-an itu dia lebih banyak ke cloud data center. Nah, cloud data center ini sendiri yang gue tahu adalah ini kan dipakai rame-rame. Ya, misalnya lu pakai yang namanya A. Ya. Itu kan dipakai rame-rame semua aplikasi, betul. Ya kan? Nah, dipakai rame-rame ini tetap aja harus ada fisiknya dong, Bro. Betul. Ya dong. Nah, ketika harus ada fisiknya, otomatis keluarin karbon dong. Nah, betul. Gimana? Ses, kan cuma nyimpen data kayak hard disk. Karbonnya di sebelah mana? Ini nggak segede hard disk lo doang, 1 tera. Ini kan berarti kan dia butuh pendingin. Bener ya. Ketika dia butuh pendingin, dia butuh penggerak. Ya. Penggerak itu dia membutuhkan listrik. Betul. Ya kan? Dari listrik, lu mengeluarkan energi panas. Ya. Nah, energi panas inilah karbonnya. Betul begitu Pak Niko? Kurang lebih gitu. Jadi minimal. Kalau mungkin gue nambahin deh, data center tuh nggak cuma nyimpen data bang. Apa? Tapi juga lu melakukan proses pengolahan data juga di dalam data center. Hah? Contoh misalnya sekarang lu Excel gitu ya. Ya. Excel yang lu kerjakan itu lu kerjakan di laptop. Betul. Tapi lu tau kan ada namanya Google Sheet kan? Betul. Google Docs, Google Sheet. Ya. Nah Google Sheet itu kan nggak ada di laptop lu. Tapi di internet lu kan, di browser, di Safari atau di Google Chrome. Ya? Betul. Jadi data center tuh sekarang udah arahnya bukan cuma menyimpan data, tapi memproses. Ya. Bahkan level tertinggi adalah machine learning dan artificial intelligence gitu, cloud computing gitu. Jadi cloud computing tuh baru juga tuh gue dengar. Ya, jadi justru kebutuhan data center tuh sekarang sudah semakin besar ya. Kalau dilihat proyeksinya tuh mungkin bisa lebih dari 10% pertumbuhan setiap tahun gitu ya. Karena ya dengan adanya kayak misalnya kayak aplikasi sosial media, TikTok, kemudian ada Instagram, ada yang lain-lain gitu ya. Termasuk kita pakai Canva. Ya, Nah, itu Canva kan itu kan dulu kan kita kalau mau ngedit video foto lah ya. Iya. Corel, Adobe Photoshop, mesti download dulu Iya. gitu kan. Pakai apa tuh istilahnya biar asli aspal. Di-crack dulu kan. Ya. Nah, sekarang kita pakai Canva, udah ori dan online gitu. Dan loh. nyimpen datanya semuanya di Canva. Di Canva lu udah nggak perlu install, nggak perlu download, lu langsung operate itu di dalam cloud computing itu. Gitu. Oh itu namanya cloud computing. Computing. Oke. Itu juga yang membuat data center itu makin banyak karbonnya dong nih. Karena tadi kan lo numbuh 10%. Yeah. Ini kan berarti kan
udah pasti karbonnya juga naik kan. Yeah. Nah, ketika lo buat di sana, di tesis lo itu maksud gue, gimana cara nuruninnya? Ya, jadi pertama mungkin gue pasti jelasin ada karbon itu ada pembukuannya. Akuntansi karbonnya itu ada. Jadi karbon itu secara klasifikasi itu ada 3 kategori lah ya. Tapi bahasa internasional adalah scope itu pembagian lah. Scope 1, scope 2, scope 3. Jadi secara universal itu semua sudah sama nih definisinya. Jadi kalau scope 1 adalah emisi yang dihasilkan dari operasional data center itu. Oke. Ya, mungkin gampangannya ya kalau misalnya dia menggunakan genset, nah itu dia masuk ke scope 1 dan harus dioperasikan oleh entitinya gitu. Jadi direct emisi yang direct, emisi langsung gitu. Nah, scope 2 adalah emisi yang tidak direct. Contohnya adalah listrik. Oh, listrik malah nggak direct ya? Kalau lu pakai listrik, sekarang nih kita nyolok gitu ya, kita pakai alat podcast. Itu kan nggak menghasilkan karbon. Kita masukin ke stop kontak, dia ngalirin listrik. Nah, listriknya ini kan diambil dari mesin PLTU lah misalnya. PLTU lah ya. Tinggal dia basisnya batu bara atau panas bumi atau apa gitu. Nah, listriknya sendiri nggak menghasilkan emisi. PLTU-nya. Nah, itu adalah namanya scope 2. Jadi energi yang lu konsumsi secara tidak langsung menghasilkan karbon, tapi bukan langsung dari aktivitas entitasnya. Nah, scope 3 adalah supply chain. Gitu. Contoh, data center itu pakai server. Nah, pada saat proses lu menggunakan server itu kan tidak mengeluarkan karbon pada saat lu pakai. Dia mengeluarkan karbon pada saat dia dibikin. Betul. Nah, itu dihitung. Oh, banyak gitu. juga ya? Banyak gitu. Jadi dia secara komprehensif, bahkan termasuk Bang, bagaimana caranya perusahaan server itu mengirim barang ke tempat lu. Itu juga dihitung. Pakai pakai mobil atau truk listrik kah, pakai fuel, diesel yang diesel oktan rendah apa oktan tinggi nah, gitu. Nah, ketika lo dapet itu semua, ya. Nah, jadi kan gue kumpulin nih ya kan, data center itu secara umum dia membutuhkan berapa energi gitu kan. Energi itu sebagian besar adalah listrik gitu kan. Nah, listrik itu kita kumpulin. Ada nggak komponen dari data center itu yang membutuhkan scope 1? Lu butuh genset atau lu butuh bensin? Nggak ada. Mostly butuh listrik. Nah, listrik itu di scope 2. Nah, itu dibedah. Kira-kira dari satu data center, satu ruangan 100 meter persegi, kira-kira komponen apa aja sih yang butuh listrik? Paling besar adalah server dan kedua adalah pendingin. Gitu. Nah, kemudian udah teridentifikasi, kita lanjut lagi ke scope 3. Nah, di scope 3 itu apa sih yang paling besar komponennya menyumbang karbon? Nah, itu adalah bahan server itu sendiri. Bahannya? Gitu. Bahannya. Pada saat dia membuat server itu berapa gitu. Itu kita kumpulin, kemudian kita bikin kajian. Kira-kira kalau tadi kita udah tahu bahwa kalau secara hasil risetnya ya yang gua kumpulkan itu 60% itu datang dari listrik untuk emisi karbon. Ya, pasti paling gede. Jadi penggunaan listrik lah ya. Nah, artinya kita harus nyari cara gimana untuk bisa menurunkan karbon sampai ke titik bahkan titik 0, titik ideal, titik yang kita harapkan lah gitu. Nah, ada 2 cara. Either lu ganti sumber listrik lu bukan dari berbasis batu bara atau fosil gitu ya. Yang kedua adalah membuat server itu menjadi lebih efisien kerjanya. Gitu. Jadi nggak banyak menggunakan listrik lebih berlebihan. Ya, jadi mengurangi listrik dengan optimisasi gitu. Jadi gue juga baru belajar gitu ya. Kalau server atau data center yang jadul gitu ya, dia tuh masing-masing sebenarnya sudah punya klien-kliennya gitu. Klien-kliennya tuh kayak server ini tuh untuk biasanya PT ini, server ini tuh udah di clustering, udah di clustering gitu. Nah, implikasinya adalah kalau misalnya ada satu entitas atau satu customer yang dia tuh heavy processingnya, itu jadi panas kan, server jadi panas. Nah, server yang panas itu membutuhkan pendinginan. Gitu kan. Sementara ada server lain yang idle, nganggur, mungkin jarang dipakai atau kompleksitasnya tuh rendah gitu. Jadi dia tetap dingin. Nah, jadi kalau data center yang lebih advance, dia tuh bisa melakukan kayak optimisasi dengan cara membagi workloadnya tuh secara merata. Jadi udah nggak lagi
Ya, udah nggak lagi tuh bentuknya kayak dedicated, tapi secara agregat ini dia memproses bersamaan gitu ya, atau dia mengalokasikan ke, pokoknya jangan sampai ada server yang kepanasan, jangan sampai ada yang overheating gitu. Nah, dan ya, butuh kebagi karbon juga kan sebenarnya. Itu otomatis tuh berarti nih. Harus dioptimisasi secara sistem, jadi harus ada engineering lagi gitu. Tetap ada orang di belakang itu lah. Ada tools yang harus diimplementasikan lah gitu. Nah, itu yang pertama, membuat lebih efisien. Kemudian yang kedua adalah pendinginnya. Nah, pendinginnya tadi itu kan yang kita tahu adalah pakai AC gitu kan. Makanya kan kalau ruang server di kantor pasti dingin. Jadi tingkatan yang paling bagus adalah lu bisa mengalirkan angin dari luar gedung ke dalam gedung. Jadi itu namanya free air cooling. Oke. Jadi lu nggak butuh pendingin, lu pakai angin yang dari luar, udara dari luar, suhu dari luar, itu di bawah 24 derajat itu udah bagus. Itu di bisa mendinginin. 24 udah bisa mendinginkan server. Bisa mendinginkan server. Paling ideal adalah 18 derajat. Nah, tapi karena konteks yang gue pelajarin kemarin tuh di Singapura, which is adalah negara tropis gitu kan, sama seperti Indonesia, nggak mungkin. Nggak mungkin 24. Rata-rata pasti 32. Di atas 24 lah gitu kan. Nah, jadi free air cooling itu hanya bisa dilakukan di tempat-tempat negara-negara yang punya 4 musim. Misalnya ada musim dingin atau di dataran tinggi gitu. Jadi dia bisa ada secara arsitekturnya itu teknik sipilnya juga bisa ngalirin angin masuk ke dalam dan mendinginkan server di dalam. Nah, yang kedua yang lebih efisien adalah pakai liquid gitu, pakai cairan. Dioles. Jadi kalau komputer itu kan, kalau lu nggak tahu ya, lu paham gak sih ada kayak liquid cooling komputer yang komputer lu lihat di dalamnya tuh ada cairan. Iya. Kayak ada air di dalam. Betul, nah, kayak itu gel gitu. Kenapa? Kayak agak gel gitu. Kayak ada gel. Nah, itu. Jadi dia mendinginkan prosesor di dalamnya gitu. Jadi sama juga di server-server itu nanti bisa dialirin liquid gitu ya, yang nanti ada heat sinknya, ada penghantar dinginnya, penghantar panasnya itu. Jadi dia bisa dingin, dan yang lu perlu maintain sebenarnya adalah memastikan sirkulasi si liquidnya. Nah, jadi nggak perlu pakai istilahnya AC yang secara terus-menerus gitu. Cukup itu ya, dia bisa dingin. Itu nanti dia connect sama kayak chiller, jadi tetap bisa selalu dingin lah gitu. Nah, baru yang ketiga adalah AC. Nah, AC ini bisa dioptimisasi juga. Jadi dia bisa ngelihat nih, dia kumpulin data historical gitu ya. Dari bulan ke bulan, minggu ke minggu, hari ke hari, kira-kira server ini tuh peaknya tuh di kapan sih? Oh, di bulan apa lah ya? Di bulan apa? Jadi AC itu tidak di satu derajat terus gitu loh. Jadi nggak cuma 24 derajat doang. Jadi kalau tidak di saat lagi panas nih, ya udah dia suhu ruangan. Tapi begitu server ini udah mulai aktif ya, mungkin di tanggal kembar misalnya 10-10, 11-11 kan pasti orang banyak yang beli flash sale gitu kan. Pasti server panas. Nah, di saat itulah baru AC itu secara otomatis menyesuaikan gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu, tapi itu pun baru bisa menurunkan 20% efisiensi listrik. Udah sebanyak itu baru 20. Baru sebanyak itu baru 20%. Nah, sisanya dari mana? Sisanya ya memang dari sumber energi. Sumber listriknya tuh diperoleh dari yang tadi jangan batu bara. Yang batu Karena bara. paling besar pasti di sana ya. Ya, nah kalau kemarin menurut hasil studi kita ya cuma ada 2 yang istilahnya energi yang benar-benar bersih, tidak menghasilkan karbon. Yang pertama adalah panel surya. Solar panel, oke. Ya, yang kedua adalah green hydrogen atau hidrogen hijau. Itu apa lagi tuh? Nah, jadi kalau solar panel mungkin lu udah paham ya. Oke lah. Cuman di Singapura itu kan lahan terbatas. Ya nggak gitu. mungkin juga dibuat solar panel. Jadi nggak bisa nih terlalu banyak solar panel yang dipasang. Jadi solar panel itu mungkin cuma bisa kontribusi ke 30% dari pasokan listrik yang dibutuhkan. Nah, selebihnya dari mana? Ya mungkin kalau yang paling advance, yang paling familiar adalah kayak nuklir. Tapi baik lagi nuklir banyak pro cons lah. Nah, sekarang lagi banyak dibahas itu adalah dari hidrogen. Nah, hidrogen itu kan sebenarnya H2 kan, ada komponen H2. Cair, ya? Nah, itu gua secara teknis sebenarnya jujur aja nggak gitu paham ya. Ada proses mengubah cairan itu menjadi sebuah energi dari proses itu, tapi dia green. Jadi hidrogen itu nggak semata-mata pasti clean. Ada namanya gray hidrogen atau hidrogen abu-abu. Nah, apa yang bikin dia punya warna nih? Ada abu-abu, ada coklat, ada hijau. Itu adalah pada saat lu membuat proses mengkonvert ini ya dari sumber awal jadi listrik itu
lu pasti butuh sumber daya lagi tuh. Iyalah. Iya kan? Nah, kalau dia brown artinya untuk lu mengubah hidrogen dari raw material jadi listrik itu pakai batu bara misalnya atau pakai energi yang tidak ramah lingkungan. Ya. Nah, kalau green hydrogen itu pure pada saat lu mengkonvert daya yang lu butuhkan untuk mengkonvert itu juga didapat dari sumber yang hijau juga dari panel surya gitu. Itu bisa lebih nurunin lagi. Nah, itu bisa ya operation data center bisa 100% clean energy tanpa menghasilkan emisi gitu. Dan hidrogen itu gue baru tahu ternyata bisa ditransport gitu. Maksudnya? Jadi kalau misalnya kayak geothermal gitu ya, ataupun misalnya batu bara, itu biasanya kan secara biar lebih efisien antara pabrik batu bara itu supply chain-nya udah disiapin tuh. Jadi letak PLT pembangkit listrik tenaga uapnya itu nggak terlalu jauh gitu. Dari jeti biasanya. Dari jeti kan. Iya, betul. Jadi kalau misalnya Singapura bisa nggak memproses batu bara? Bisa, tapi butuh berapa banyak tuh kan? Misalnya kapal yang dibutuhkan. Nah, kalau hydrogen itu bisa ditransport dengan lebih efisien gitu. Jadi Singapura sudah mengeluarkan uang mungkin 500 juta US dollar gitu ya, atau Singapura dollar gitu, gue lupa persisnya. Nah, itu untuk membangun plant hidrogen gitu. Jadi bisa salirin kayak pipa pump. Ya, lebih kayak LNG gitu sih. Jadi di-convert dulu jadi bentuk cairan atau bentuk cairan gitu ya. Habis itu ditransport, baru udah sampai tujuan baru di-convert jadi mungkin gas atau jadi bahan apa gitu, baru jadi listrik gitu. Nah, itu baru bisa 0 untuk scope 2. Itu baru satu scope tuh. Yang ketiga tadi itu apa, Dik? Supply chain. Wah, itu yang transportnya pakai mobil listrik atau truk listrik. Ya, jadi bahan servernya itu apakah bahan recycle atau bahan yang karbon atau bahan apa gitu. Terus termasuk juga distribusinya, transportasi logistiknya itu seperti apa. Nah, biasanya tapi caranya nggak bisa terlalu ekstrim lah ya kalau kita bilang. Biasanya gini, caranya untuk bisa menurunin scope 3 itu adalah memperpanjang umur pakai. Jadi server itu biasanya 4 tahun ganti. Oh, gitu. Jadi produk lifetime-nya dipanjangin. Jadi 5 tahun atau jadi 6 tahun. Jadi semakin sedikit pergantian dari server, maka semakin sedikit karbon yang lu pakai sebenarnya. Itu jelas lah, produknya kan lu pakai 2 tahun lagi ke depan. Benar. Gitu. Jadi kurang lebih itu sih. Dan ini lu disidangnya sama kayak di Indonesia gak sih? Sama profesor gitu? Enggak, karena kita sifatnya project kayak konsultan gitu ya. Jadi ya istilahnya pas kita presentasi ya ke klien dinampingi dengan dosen. Tapi yang bisa menilai lulus apa enggak ya sebenarnya dosen kan. Tapi yang bisa dosen akan nanya dari sisi klien. Kira-kira lu merasa puas enggak dengan analisanya gitu. Karena yang gue cari turunannya sebenarnya dari yang kita bilang tadi tuh green hydrogen apa segala macam adalah biayanya. Jadi lu butuh berapa biaya gitu. Oh, equalnya walaupun lu turunin karbonnya, biayanya jangan naik signifikan. Tetap ada biaya yang mungkin pasti akan signifikan, kan? Pasti naik gitu. Jadi nanti kita bikin kayak ada grafik gitu Bang. Ada grafik, ada aktivitas dekarbonisasi yang justru memberikan lu cost saving. Contoh liquid, lu ngubah dari AC pakai liquid itu cost saving. Oh iya, lo kan gak usah beli AC lagi. Iya, gak usah beli AC lagi, gak usah pakai listrik lagi kan. Tinggal lu maintain aja gitu. Itu lu cost saving. Tapi kalau lu bener-bener mau menolkan emisi ya pasti ada yang cost yang harus lu bayar gitu. Nah, tinggal teknologinya sekarang mahal tapi mungkin masa depan dia udah lebih terjangkau lah gitu. Jadi yang penting udah punya blueprint. Nah, nanti tinggal diupdate setiap tahun gitu sesuai perkembangan teknologi. Tapi pertanyaan yang paling susah pas lu sidang apa? Mereka sebenarnya lebih banyak men-challenge tentang teknologi yang lagi sekarang ada sih, yang makanya gue pun juga agak bingung ya kan, kita kan mahasiswa keuangan gitu. Kalau kita ditanya, kalau lo engineering data center benar. Kalau lo orang engineer, orang komputer gitu bisa tuh ngejawab. Cuman kalau kita dari segi finance gitu ya, yang kita bisa lakukan ya menghitung return of investmentnya, return of equity-nya gitu paling dari situ. Oh, jadi lo langsung ibaratnya lo punya usulan secara gimana nurunin emisi karbonnya, terus tuh itu secara finance-nya aja. Secara finance, misalnya lu punya data center 100 meter persegi, nah itu berapa emisi yang lu keluarkan, kemudian kalau lu mau nolkan emisi karbonnya, kira-kira lu butuh biaya budget capex berapa, operational cost berapa gitu. Gila ya, beda banget ya. Beda, makanya pas gue balik pada saat kemarin bicara episode Open to Work,
nggak banyak yang di Indonesia yang sekarang lagi di fase itu gitu loh, menurunkan emisi karbon dengan seserius itu itu gitu kan. Tapi kan di Indonesia kan banyak multinational company yang sebenarnya pengennya zero emission kan. Ya, nah yang mungkin sebelum kita tutup juga ya episode ini ya, di Indonesia mungkin belum sampai se-advance itu, tapi sekarang di Eropa tuh kan jadi negara atau benua mana sih yang paling advance gitu ya masalah karbon itu sekarang ya paling advance adalah Eropa, Uni Eropa. Dan Uni Eropa itu sekarang bentar lagi itu akan memberlakukan itu emisi karbon itu ya. Misalnya kan kita tahu perusahaan yang kita kan Indonesia ini kan banyak UMKM yang ekspor barang ke Eropa untuk di assembly lah misalnya gitu kan. Nah, dulu tuh mereka ngitung karbonnya tuh hanya di negara itu aja. Iyalah. Nah, sekarang mereka akan juga menghitung karbon dari UMKM Indonesia yang supply barang ke perusahaan-perusahaan Eropa itu gitu. Jadi udah mulai makin masif lah gitu istilahnya. Dan memang kalau menurut lo nih terakhir dari gue ya, mereka lebih pilih untuk Eropa ya, gue nggak nanya Indonesia. Kalau Indonesia gue udah feeling banget jawabannya. Harga mahal atau karbon turun? Itu nggak bisa pilih sih. Jadi harga mahal itu berarti risetnya masih belum tuntas. Oke. Jadi kayak nggak bisa kita ngorbanin ekonomi tapi demi karbon turun gitu. Jadi emang harus ya artinya kita harus invest lebih banyak di proses riset and development-nya gitu, di R&D-nya gitu loh. Jadi lebih banyak ibaratnya itu bukan jawaban A atau B ya. Tapi ketika lo harga lo masih naik ya berarti lo R&D lo belum jago. Iya, lo jalanin itu dulu deh. Iya benar. Tapi gitu. Kalau R&D lo udah jago naik ya tapi nggak signifikan itu. Iya, signifikan tapi nggak sampai out of budget lah ya. Iya benar. Oke, nice. Kayaknya memang ini harus ketemu lawannya sih. Lawannya ya. Lo harus ketemu orang yang kerja di data center. Tapi kita akan siapin lah buat sobat kotak-katik. Niko udah jadi si data center. Si paling paham. Thank you udah join. Support kita di Telegram, support kita di semua aplikasi kita yang ada, YouTube, Noise, apalagi ya? Spotify, Saweria. Thank you semua sobat kotak-katik. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Ciao. Bye.